wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Baratama dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat vlog ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Verina Melisanti, SS MPD. Karya yang saya ingin apresiasi adalah sebuah buku novel yang berjudul Summer in Seoul yang ditulis oleh Ilya Nathan yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2006 dengan tebal halaman 280 halaman. Kisah cerita novel ini berawal ketika seorang perempuan bernama Han Sun-hee atau lebih dikenal sebagai Sandy, saat pulang kerjanya dia hendak ingin pergi ke supermarket atau sebuah toko untuk membeli cemilan keripik kentang. Namun, siapa sangka saat dia selesai berbelanja, ponselnya tertukar oleh seorang laki-laki yang sempat berbelanja di sana juga. Lantas dia berpikir untuk segera menelpon laki-laki tersebut dan langsung menukar ponselnya. Namun, ternyata laki-laki tersebut adalah seorang penyanyi muda yang terkenal di Seoul yang bernama Jung Tae-woo. Karena kejadian itu, manajernya Park Hyun-sik meminta tolong kepada Sandy untuk berpura-pura menjadi kasih rahasianya si Jung Tae-woo untuk menghilangkan rumor bahwa Jung Tae-woo adalah seorang gay. Musim panas pun dimulai. Sandy menghabiskan hari-harinya sebagai kekasih rahasia Jung Tae-woo, ya walaupun hanya berpura-pura. Namun seiring jalannya waktu, hubungan di antara mereka semakin dekat dan mulai ada perubahan rasa di antara keduanya. Terutama setelah adanya kejadian terbakarnya apartemennya Sandy, Jung Tae-woo membantu Sandy untuk mengizinkannya tinggal di rumahnya sementara waktu sampai dia menemukan apartemen yang baru. Serta pada saat ulang tahunnya Sandy, Jung Tae-woo memberikan kejutan yang belum pernah ia rasakan. Walaupun banyak rintangan dan cobaan yang dihadapi Sandy dan Jung Tae-woo, pada akhirnya mereka berdua menjadi sepasang kasih seutuhnya. Sekaligus tokoh utama pada novel ini ialah Han Sun-hee atau lebih dikenal sebagai Sandy dengan latar belakang seorang gadis yang sedang menjalani kuliah tahun ketiga dan bekerja sambilan di butik seorang perancang busana. Sifatnya ialah ceroboh, baik, pelupa, emosian, dan tegar. Dan yang kedua adalah Jung Tae-woo dengan latar belakang seorang penyanyi muda terkenal di Seoul yang baru muncul kembali setelah vakum selama 4 tahun di dunia hiburan. Dia memiliki sifat emosian, khawatir, baik, romantis, dan perhatian. Lanjutnya tokoh antagonis. Yang pertama adalah Lee Jong-soo. Dia merupakan mantan pacarnya Sandy sejak 8 bulan yang lalu. Dia memiliki sifat yang protektif, emosian, dan kekhawatiran. Yang kedua, Jin Dare. Dia merupakan kakak kelasnya Sandy dan kekasih barunya Lee Jong-soo. Dia memiliki sifat cemburuan. Selanjutnya ada Lee Mira dan Chon Jin Ae, dua gadis siswi sekolah menengah. Kedua gadis itu tersenyum kepada Sandy. Menurut Sandy, senyum mereka agak menakutkan. Yang terakhir ada tokoh tritogonis, yaitu Park Hyun-sik. Ia seorang teman sekaligus manajernya Jung Tae-woo. Dia memiliki sifat yang baik, berwibawa, dan ramah. Selanjutnya ada Kang Yong-mi. Dia adalah teman dekat sekaligus sahabatnya Sandy di Seoul. Dia memiliki sifat yang baik, heboh, dan dapat percaya. Dan ada Mr. Kim, seorang perancang busana yang paling populer di Korea. Dia merupakan bos di tempat kerja sambilannya Sandy. Dia memiliki sifat yang emosian, jenius, dan baik. Selanjutnya ada Choi Min-ha. Dia adalah penulis terkenal sekaligus ibu dari Jung Tae-woo. Dia memiliki sifat yang cerewet, ramah, dan ceroboh. Selanjutnya ada orang tua Son-hee atau Sandy. Dia memiliki sifat yang penyayang. Dan selanjutnya ada Dani. Dia adalah seorang artis bintang iklan pakaian olahraga yang merupakan teman baik Jung Tae-woo. Selanjutnya ada Bibi Chon. Dia adalah seorang bibi yang bertugas membersihkan rumah Jung Tae-woo.
3 kali seminggu yang sudah bekerja untuk keluarganya sejak lama dan bahwa dia bisa dipercaya 100%. Selanjutnya Tara, dia adalah saudara sepupu Sandi yang sebaya dengannya. Tara merupakan gadis yang periang, santai, dan berbakat dalam bahasa. Selanjutnya ada Lisa, kakak perempuannya Sandi yang sudah meninggal 4 tahun lalu saat menghadiri acara jumpa penggemar Jung Tae-wo. Selanjutnya ada Mr. Cha, dia merupakan salah satu karyawan yang bekerja di butiknya Mr. Kim. Novel ini memiliki alur maju mundur atau alur campuran yang berlatarkan tempat di toko makanan kecil, ruang kantor meja, studio Mr. Kim, kamar peragaan, kampus, apartemen Park Hyun-sik, toko pakaian, acara jumpa penggemar, rumah Jung Tae-wo, lokasi wawancara, konser amal, toko buku, apartemen lama Sandi, restoran hotel mewah, apartemen baru Sandi, kafe, pantai, rumah sakit, kafetaria, rumah sakit, hotel Jakarta. Dan berlatar waktu pagi, siang, sore, dan malam, latar suasana ramai, tegang, sedih, dan panik. Dan memiliki amanat, yaitu cinta yang tulus itu tidak akan pudar atau hilang walau jarak memisahkan mereka, walau masalah menimpa mereka, dan akan selalu percaya terhadap orang yang dicintai tersebut. Novel ini bertema percintaan. Hal yang paling dominan dari novel ini adalah kehidupan sosialnya, yaitu menceritakan tentang seorang percintaan antara seorang idol terkenal atau penyanyi terkenal dan dengan orang yang biasa-biasa saja. Kelebihan buku ini menggunakan gaya bahasa yang tidak bertele-tele, penggunaan diksi yang sesuai untuk para pembaca pemula, pemaparan kejadian secara detail sehingga tidak membuat para pembaca bosan. Namun ada kekurangan dalam buku ini, yaitu untuk sebuah novel yang berjudul Summer in Seoul, tapi suasana kota Seoul tidak terlalu berasa di novel ini. Dan awal pembukaan cerita yang kurang menarik, serta ada beberapa konflik yang masih belum terselesaikan sehingga membuat cerita ini menggantung. Saya sangat merekomendasikan buku ini, terutama untuk kalian yang ingin memulai giat membaca. Dengan memulai membaca seperti bacaan novel ini berisi tentang cerita yang ringan dan mudah dipahami oleh semua orang. Sekian dari saya dan terima kasih. Maaf kalau masih ada kekurangan kata dan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.